Halo guys, jumpa lagi dengan Mimin ganteng di sini. Di video kali ini Mimin bakalan nyeritain sebuah kisah menarik berjudul Tak Tahan Melihat Badi Ibu Tiriku yang Mempesona. Raka adalah seorang pemuda berusia 22 tahun yang menjalani hidupnya dengan kesendirian yang tak terelakkan. Setelah ibunya meninggal 2 tahun lalu, dunianya berubah menjadi lebih sunyi. Hubungannya dengan sang ayah, Andi, meskipun penuh rasa hormat, tidak memiliki kehangatan yang Raka rindukan. Ayahnya adalah pria yang keras, disiplin, dan cenderung formal, membuat rumah mereka lebih mirip ruang kerja daripada tempat tinggal yang hangat. Ketika Andi mengumumkan rencananya untuk menikah lagi, Raka terkejut tetapi mencoba untuk tetap berpikir positif. Baginya, ayahnya berhak untuk mencari kebahagiaan kembali. Namun, kebahagiaan itu datang dalam wujud yang tak disangka-sangka, seorang wanita muda bernama Dian. Dian adalah sosok yang menarik perhatian sejak pandangan pertama. Usianya jauh lebih muda dibanding Andi, dengan senyum yang selalu berhasil mencairkan suasana. Rambutnya hitam panjang yang selalu tertata rapi, dan tatapan matanya penuh dengan misteri yang membuat siapa saja merasa terpikat. Dian memasuki kehidupan Raka dengan langkah yang tenang tetapi pasti. Ia tidak hanya menjadi istri bagi Andi, tetapi juga mengambil peran sebagai ibu tiri bagi Raka. Namun, hubungan mereka terasa canggung. Dian mencoba bersikap ramah, sering bertanya tentang kehidupan Raka atau menawarkan bantuan kecil, tetapi Raka selalu merasa ada jarak yang sulit dijelaskan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa like dan subscribe YouTube Dina HD terlebih dahulu biar kamu gak ketinggalan update konten menarik lainnya. Hari demi hari, Dian mulai menjadi pusat perhatian di rumah mereka. Bukan hanya karena kecantikannya, tetapi juga cara ia membawa suasana berbeda. Dian sering memasak makanan favorit Raka, menyiapkan teh di sore hari, atau hanya mengajaknya berbicara ringan. Awalnya, Raka merasa hal ini hanya bagian dari usaha Dian untuk mendekatkan diri. Namun, lama-kelamaan ia merasakan sesuatu yang berbeda. Dian seolah memiliki cara untuk membuatnya merasa istimewa, sesuatu yang bahkan tidak pernah ia rasakan dari ayahnya. Perasaan canggung Raka berubah menjadi kekaguman. Ia sering mendapati dirinya memperhatikan Dian dari kejauhan, melihat senyumnya, cara ia berjalan, atau bahkan suara tawanya yang menggema di ruang makan. Hal ini membuat Raka merasa bingung. Ia tahu bahwa perasaan seperti ini salah, tetapi ia tidak bisa menahannya. Dian, di sisi lain, tampaknya menyadari perhatian Raka dan sering membalasnya dengan senyuman kecil atau pandangan singkat yang sulit diterjemahkan. Hubungan ini, meskipun tidak diucapkan, mulai menciptakan ketegangan dalam pikiran Raka. Ia tidak tahu apakah perasaan ini adalah rasa hormat, kekaguman, atau sesuatu yang lebih dalam yang ia takuti untuk diakui. Sementara itu, Dian terus memberikan perhatian kecil yang membuat Raka merasa semakin dekat dengannya. Di balik semua itu, Raka menyadari bahwa hubungan dengan ayahnya semakin menjauh. Andi terlalu sibuk dengan pekerjaan dan tampaknya tidak menyadari dinamika yang berkembang di rumah. Raka merasa terjebak di antara dua dunia. Dunia kesepian yang ia rasakan sebelum Dian datang, dan dunia baru yang penuh dengan kebingungan serta godaan yang tak terelakkan. Dengan hati yang penuh dengan keraguan, Raka mencoba menjalani hari-harinya seperti biasa. Namun, ia tidak bisa menghindari kenyataan bahwa Dian bukan hanya ibu tiri biasa baginya. Ia adalah teka-teki yang terus menghantui pikirannya, membawa perasaan-perasaan yang tidak pernah ia alami sebelumnya. Raka tahu bahwa ia harus menjaga jarak, tetapi setiap kali Dian mendekatinya, ia merasa semakin sulit untuk melakukannya. Hubungan antara Raka dan Dian semakin hari semakin rumit. Dian, wanita muda yang kini menjadi ibu tirinya, kerap menunjukkan perhatian yang berlebihan. Awalnya, Raka menganggap itu sebagai usaha Dian untuk mencairkan suasana dan mendekatkan diri kepadanya. Namun, lama-kelamaan, perhatian itu terasa berbeda, lebih intim, lebih menggoda, dan meninggalkan kesan yang sulit ia abaikan. Dian mulai memperlihatkan sikap yang sulit dimengerti. Ia sering mengenakan pakaian yang memamerkan lekuk tubuhnya, membuat Raka merasa canggung dan bingung. Beberapa kali, Dian sengaja duduk di dekat Raka saat mereka menonton televisi bersama, dengan posisi yang membuat Raka sulit untuk tidak memandangnya. Tatapan mata Dian pun terasa lebih lama dari biasanya, seolah ingin menyampaikan sesuatu yang tak terucapkan. Ketegangan dalam rumah semakin terasa saat Dian mulai berbicara dengan nada yang genit. Raka, kamu kok jarang ngobrol sama aku sih? Apa aku kurang menarik?
katanya suatu sore sambil tersenyum tipis, membuat Raka langsung salah tingkah. Raka berusaha menghindari situasi-situasi seperti itu, tetapi Dian selalu menemukan cara untuk mendekatinya. Di malam hari, saat Raka mencoba memejamkan mata di kamarnya, bayangan Dian terus menghantui pikirannya. Ia merasa dirinya terjebak dalam perang batin yang tak berujung. Di satu sisi, ia tahu bahwa perasaan yang tumbuh dalam dirinya salah dan tidak seharusnya ada. Dian adalah istri ayahnya, seseorang yang seharusnya ia hormati, bukan seseorang yang memancing perasaan terlarang. Namun, di sisi lain, perhatian dan kehadiran Dian adalah sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan sebelumnya. Kehangatan seorang wanita yang membuatnya merasa dihargai dan diinginkan. Keadaan semakin tidak terkendali ketika Dian mulai mencari alasan untuk menghabiskan waktu lebih banyak dengan Raka. Ia sering meminta bantuan Raka untuk hal-hal sepele, seperti membetulkan lampu atau mengambil barang dari rak yang tinggi. Saat mereka berdua berada di ruangan yang sama, suasana menjadi semakin intens. Dian tak segan-segan berdiri terlalu dekat, sengaja menyentuh tangan Raka, atau bahkan tertawa kecil dengan cara yang membuat Raka semakin bingung. Raka mencoba menjauh. Ia menghindari tatapan Dian, mengurangi waktu di rumah, dan menghabiskan lebih banyak waktu di luar bersama teman-temannya. Namun, setiap kali ia pulang, Dian selalu menemukan cara untuk mendekatinya kembali. Ia tidak pernah mengatakan apa-apa secara langsung, tetapi sikapnya yang menggoda sudah cukup membuat Raka merasa terpojok. Ketegangan ini akhirnya mencapai puncaknya ketika, suatu malam, Dian masuk ke kamar Raka dengan alasan ingin berbicara. Ia duduk di tepi tempat tidur Raka dan mulai membuka percakapan dengan nada lembut. "Kamu nggak bisa terus-terusan menghindar seperti ini, Raka. Aku cuma ingin kita bisa lebih dekat." "Apa itu salah?" ditanyanya, membuat Raka kehilangan kata-kata. Dian menyentuh lengan Raka, dan sentuhan itu membakar seluruh tubuhnya. Raka terdiam, tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana bereaksi. Dalam keheningan malam itu, mereka terjebak dalam suasana yang sulit dijelaskan, di mana batas-batas moral dan godaan semakin kabur. Pagi itu, ayah Raka, Andi, berangkat lebih awal untuk perjalanan bisnis yang akan memakan waktu seharian. Suasana rumah terasa hening, hanya menyisakan Raka dan Dian. Biasanya, Raka lebih memilih menghabiskan waktu di kamarnya, membaca buku atau bermain game, untuk menghindari interaksi yang canggung dengan ibu tirinya. Namun, pagi itu, ada sesuatu yang berbeda. Dian tampak lebih ceria, lebih ramah, dan lebih dekat dari biasanya. "Raka, bisa tolong bantu aku di kamar?" dipanggil Dian dari lorong. Suaranya lembut, tapi mengandung nada yang sulit dijelaskan. Raka merasa ragu, tetapi ia tetap melangkahkan kakinya ke kamar Dian. Sesampainya di sana, Dian berdiri di tengah ruangan, mengenakan pakaian santai yang tidak terlalu tertutup. "Lampu ini agak redup, bisa kamu periksa?" ditanyanya sambil menunjuk lampu di atas tempat tidur. Raka, yang merasa canggung, langsung mengalihkan pandangan dan fokus pada tugas yang diberikan. Namun, Dian tidak beranjak pergi. Ia berdiri di dekat Raka, mengawasinya dengan senyum yang sulit diartikan. Ketika Raka selesai memperbaiki lampu, Dian memegang lengannya. Sentuhan itu membuat Raka terdiam. "Kamu sudah besar sekarang, ya?" kata Dian dengan suara pelan. "Aku kadang lupa kalau kamu bukan anak kecil lagi." Ucapannya membuat Raka salah tingkah. Ia mundur sedikit, tetapi Dian tidak melepaskannya. "Kenapa kamu selalu menghindariku, Raka? Apa aku salah kalau ingin lebih dekat dengan kamu?" lanjut Dian. Raka merasa tubuhnya kaku. Ia ingin berbicara, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. Dian semakin mendekat, jarak di antara mereka nyaris tidak ada lagi. "Kamu nggak perlu takut," bisik Dian, suaranya hampir seperti angin yang menggelitik telinga Raka. Dalam momen yang sulit dijelaskan, batas-batas yang seharusnya jelas mulai kabur. Raka, yang selama ini mencoba menghindari perasaan aneh terhadap Dian, tiba-tiba terjebak dalam situasi yang tak terduga. Dian menciptakan jarak yang semakin dekat di antara mereka, hingga akhirnya sesuatu yang tak seharusnya terjadi pun tak terelakkan. Setelah kejadian itu, Raka merasa bingung dan terhimpit rasa bersalah yang luar biasa. Ia tidak bisa memaafkan dirinya sendiri, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan perasaan yang entah bagaimana muncul dalam hatinya. Dian, di sisi lain, tampak lebih tenang, bahkan bersikap seolah-olah tidak ada yang salah.
Aku nggak akan bilang ke siapa-siapa, kata Dian dengan nada santai, seolah ingin menenangkan Raka. Ini hanya antara kita. Namun, bukannya merasa lega, Raka justru semakin tertekan. Bagaimana jika ayahnya tahu? Bagaimana jika semua ini terungkap? Hari-hari berikutnya menjadi seperti mimpi buruk yang terus berulang. Dian mulai mencari-cari waktu untuk berduaan dengan Raka setiap kali Andi pergi bekerja. Sementara itu, Raka merasa dirinya semakin terjerat dalam hubungan yang salah, tetapi ia tidak memiliki keberanian untuk menghentikannya. Kejadian di kamar itu menjadi awal dari rutinitas rahasia yang penuh ketegangan. Meski hatinya penuh dengan rasa bersalah, Raka tidak bisa menahan dorongan untuk tetap bersama Dian. Ia tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah dosa besar, tetapi rasa tertarik yang begitu kuat terhadap Dian membuatnya terus kembali. Dian tampak menikmati situasi ini. Ia tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut atau penyesalan. Sebaliknya, ia semakin sering menggoda Raka, membuatnya sulit melepaskan diri dari lingkaran setan ini. Hubungan terlarang antara Raka dan Dian terus berlangsung, meski keduanya sadar bahwa rahasia ini ibarat bom waktu. Setiap langkah yang mereka ambil semakin dalam menyeret mereka ke dalam lingkaran dosa dan kebingungan. Raka merasa bersalah setiap kali memandang wajah ayahnya, Andi, yang tidak tahu menahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumahnya. Namun, pesona dan perhatian Dian seolah menjadi candu yang tidak bisa ia tolak, membuatnya terus terjerat meski logikanya berteriak untuk berhenti. Semua berubah ketika Dian mulai merasa ada yang berbeda pada dirinya. Mual di pagi hari, tubuh yang terasa lebih lelah, dan siklus yang terlambat membuatnya curiga bahwa ia mungkin mengandung. Ketika dokter mengonfirmasi hal ini, dunia Dian seolah runtuh. Kehamilan ini bukan milik suaminya, Andi, melainkan anak hasil hubungan gelap dengan Raka. Panik mulai melanda. Dian tahu bahwa menyembunyikan rahasia ini akan menjadi tugas yang hampir mustahil. Di sisi lain, ia juga tahu bahwa jika kebenaran terbongkar, semua yang telah ia bangun bersama Andi akan hancur. Namun, di tengah ketakutannya, Dian masih menyimpan ketenangan. Ia menyusun rencana untuk menjaga semuanya tetap tersembunyi. Raka, di sisi lain, semakin kehilangan kendali atas dirinya. Ketika Dian memberitahu tentang kehamilannya, ia merasa tubuhnya bergetar hebat, campuran antara rasa takut dan keputusasaan. Bagaimana mungkin ia bisa menghadapi kenyataan ini? Apalagi jika ayahnya tahu, bukan hanya hubungan mereka yang berakhir, tetapi juga kepercayaan yang telah ia hancurkan. Dian mencoba menenangkan Raka, meyakinkannya bahwa mereka bisa merahasiakan ini. Kita hanya perlu berpura-pura, katanya dengan suara yang berusaha tegar. Andi tidak akan tahu. Anak ini bisa menjadi anaknya, tidak ada yang perlu tahu. Namun, semakin lama, semakin sulit bagi Raka untuk menyembunyikan kegelisahannya. Ia mulai menjaga jarak dari Dian, meski hatinya masih penuh dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Di saat yang sama, Andi mulai mencurigai perubahan sikap Raka dan Dian. Hubungan mereka terlihat canggung, bahkan lebih canggung daripada biasanya. Meski begitu, ia tidak menyangka bahwa sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi di bawah atap rumahnya. Ketika kehamilan Dian semakin jelas, tekanan menjadi tak tertahankan. Dian berusaha menjaga sikapnya agar tidak memancing kecurigaan, tetapi tanda-tanda itu sulit disembunyikan. Tubuhnya berubah, dan ini tidak luput dari perhatian Andi. Suatu hari, ketika Andi bertanya tentang perubahan ini, Dian hanya tersenyum kecil, menghindari kontak mata, dan mengatakan bahwa itu mungkin keberuntungan yang datang setelah pernikahan mereka. Namun, di dalam dirinya, Dian tahu bahwa waktu semakin menipis. Setiap hari adalah perjuangan untuk menjaga rahasia ini tetap tersembunyi. Raka merasa bahwa ia tidak lagi bisa tinggal di rumah itu tanpa merasa dihantui oleh dosa-dosanya. Ia mulai memikirkan cara untuk melarikan diri, jauh dari semua ini, bahkan jika itu berarti harus meninggalkan keluarganya dan memulai hidup baru di tempat yang tak dikenal. Ketegangan terus meningkat, seperti badai yang menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan segalanya. Sementara itu, Dian dan Raka terus terperangkap dalam dilema mereka, menyadari bahwa setiap keputusan yang mereka ambil membawa konsekuensi yang tidak terbayangkan. Waktu terus berjalan, dan rahasia yang menyelimuti Raka dan Dian semakin terasa menyesakan. Setiap hari yang mereka lalui dipenuhi kecemasan, ketakutan, dan rasa bersalah yang tak berkesudahan. Raka mulai menyadari bahwa ia tidak bisa terus hidup dalam bayang-bayang dosa ini.
Hatinya terbelah antara keinginan untuk bertanggung jawab dan dorongan untuk melarikan diri sejauh mungkin. Sementara itu, Andi, ayah Raka, mulai mencurigai ada sesuatu yang tidak beres. Perubahan sikap Dian yang dulu selalu hangat kini lebih sering terlihat tegang dan cemas. Raka juga semakin menjauh, jarang berbicara, dan lebih sering menghindar saat mereka bertemu di rumah. Meski Andi mencoba menepis rasa curiga, firasatnya berkata bahwa ada sesuatu yang besar sedang disembunyikan oleh keluarganya. Puncaknya terjadi ketika Dian akhirnya tidak bisa lagi menyembunyikan kehamilannya. Perutnya yang semakin membesar membuat Andi mempertanyakan segala hal. Dengan hati-hati, ia mencoba mengonfrontasi Dian. "Apakah ini benar anak kita?" ditanyanya dengan nada pelan tapi penuh tekanan. Dian tidak mampu menjawab. Ia hanya menunduk, air matanya mengalir deras. Pada saat yang sama, Raka, yang mendengar percakapan itu dari balik pintu, merasakan dunia seolah runtuh di atas kepalanya. Ia tahu ini adalah akhirnya. Tidak ada lagi jalan untuk terus bersembunyi. Dalam sekejap, ia membuat keputusan yang paling sulit dalam hidupnya. Ia harus pergi. Dengan hati berat, Raka menulis sebuah surat kepada ayahnya. Dalam surat itu, ia tidak secara langsung mengakui apa yang telah terjadi, tetapi ia meminta maaf atas segala kesalahan yang mungkin telah ia perbuat. Ia mengatakan bahwa ia membutuhkan waktu untuk menemukan dirinya sendiri dan memutuskan untuk merantau ke luar negeri untuk bekerja. Surat itu menjadi perpisahan tanpa penjelasan yang sebenarnya. Keesokan harinya, Raka pergi tanpa berpamitan langsung. Ia hanya meninggalkan surat itu di atas meja makan. Andi menemukannya beberapa jam kemudian dan merasa hancur. Ia tidak mengerti mengapa Raka pergi tiba-tiba, tetapi di dalam hatinya, ia merasa kehilangan yang mendalam. Di sisi lain, Dian harus menghadapi kenyataan pahit yang tidak bisa ia hindari. Kehamilannya menjadi bukti tak terbantahkan dari hubungan terlarang yang telah terjadi. Andi, yang akhirnya mengetahui kebenaran ini, merasa marah, kecewa, dan dikhianati. Namun, ia memilih untuk tidak membuat keributan. Sebagai gantinya, ia memutuskan untuk menjauh dari Dian, meninggalkan rumah, dan menggugat perceraian. Raka, yang kini berada di negeri asing, mencoba memulai hidup baru. Namun, rasa bersalah dan kenangan tentang apa yang telah terjadi terus menghantuinya. Ia tidak bisa melupakan wajah ayahnya yang penuh kepercayaan, atau senyuman Dian yang menjadi awal dari semua kehancuran ini. Setiap malam, ia terjaga, bertanya-tanya apakah ia akan pernah bisa memaafkan dirinya sendiri. Dian, di sisi lain, mencoba melanjutkan hidupnya. Ia memutuskan untuk membesarkan anaknya sendiri, meskipun hidupnya kini penuh dengan stigma dan kesepian. Ia menyadari bahwa apa yang telah terjadi adalah akibat dari keputusan-keputusan buruk yang telah ia buat. Akhir cerita ini tidak membawa kebahagiaan, hanya pelajaran pahit tentang bagaimana pilihan yang salah dapat menghancurkan segalanya. Mereka semua menjalani kehidupan masing-masing, membawa luka yang mungkin tidak akan pernah sembuh sepenuhnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe channel Dina HD biar kamu gak ketinggalan video menarik selanjutnya.